Pada dasarnya kan, tradisi itu kan bukan seni pertunjukan, walaupun di Mhm. dalamnya ada bagian ada soal Ada, kesenian, iya ada soal betul. hiburan gitu. Tapi ini kan tradisi itu apa ya, Mhm. menjadi kewajiban kami sebagai masyarakat adat. Iya. Leluhur, karuhun, Leluhur, kami bilangnya karuhun, karuhun, karuhun. itu keren menurut kami. Mhm. Mereka sudah punya ilmu yang namanya tata letak kota. Jadi mana Mmm. yang ada yang namanya pilembureun. Iya. Pilembureun itu mana yang akan, dijadikan pemukiman, Wow. mana yang akan dijadikan pemakaman, mana juga, jadikan hutan adat. Hutan Iya. adat sendiri juga di beberapa tempat Mhm. ada zonasinya tuh. Ada yang namanya hutan tutupan yang sama Oh. sekali tidak boleh ditebang, jangankan Iya. ditebang, daunnya jatuh aja nggak boleh diambil. Kan bukan anti pembangunan Iya. gitu, tapi ambil secukupnya Betul. biar bisa disisakan untuk Mhm. generasi yang akan datang, Datang. begitu. Kok diseragamkan begitu? Mmm. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, Mhm. gitu loh. Ini bukan hanya ke masyarakat ya, Iya. ini juga ke pemerintah, katanya Bhinneka Tunggal Ika. Well, hello DMCers, welcome back with me, your insightful host Akila, and now you're watching DMC Podcast. DMCers, hari ini kita akan bahas topik yang menurut aku penting banget nih, dan mungkin juga sering banget dilewati sama masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu, kita akan membahas topik yaitu kita akan menelusuri jejak masyarakat adat Banten, yang mana kita akan membahas juga bagaimana cara mereka menjaga tradisi, ruang hidup, hingga perjuangan mereka menghadapi perubahan zaman. Dan untuk ngobrol dalam topik ini nih, kita DMC nih udah kedatangan narasumber yang luar biasa banget, yang mana beliau juga sosok yang terlibat langsung dalam pendampingan berbagai komunitas adat di Banten, yaitu ada Kang Iwan Kastiwan dari Sabakti dan Aman. Selamat siang Kang Iwan. Selamat siang, Sampurasun. Sampurasun, Kang Iwan, selamat datang juga di DMC FEB Untirta, Kang Iwan. Iya. Ini pertama kali datang kah ke sini? Pertama kali datang, Wah, ya. oke. Kira-kira gimana Kang Iwan pertama kali melihat studio DMC? Oke nggak Kang? Oke, Oke. mantap. Oke banget lah ya. Nah, Kang Iwan berarti Kang Iwan saat ini kan tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Adat Adat Nusantara, ya. AMAN atau disingkat AMAN ya Kang. Dan saat ini Kang Iwan kalau di AMAN sendiri berperan sebagai apa nih Kang? Saya jadi begini, kalau AMAN itu kan tingkatan nasionalnya ada disebutnya pengurus besar, pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kantornya kita nyebutnya biasanya bukan kantor, kalau organisasi lain kan bilangnya sekretariat. Iya, sekretariat. Kalau kami bilangnya biasanya rumah. Ya rumah AMAN tuh ada 2. Kalau yang pengurus besar ada di Tebet di Jakarta, 1 di Bogor di Sempur. Nah, di beberapa wilayah yang lain ada yang namanya pengurus wilayah. Kebetulan di Pulau Jawa, sebentar sebelum ke pengurus daerah, pengurus wilayah ada AMAN itu terbagi menjadi 7 region. Jadi ada 7 pulau-pulau besar di Indonesia disebutnya region. Ada Pulau Jawa berarti region Jawa, ada Pulau Sumatera, region Sumatera sampai ke region Papua. Nah, setelah itu baru di beberapa tempat ada yang namanya pengurus wilayah. Kebetulan di Pulau Jawa, di region Jawa ini tidak ada yang namanya pengurus wilayah, adanya pengurus daerah. Pengurus daerah. Nah, di region Jawa ini ada 3 pengurus daerah. 1 untuk Jawa Timuran sana, saudara-saudara kita di sana ada yang namanya pengurus daerah Osing. Lantas di sebagian Jawa Barat ada yang namanya pengurus daerah Simahiang. Kalau saya nggak salah singkatan dari Sipai Parahyangan kalau saya nggak salah. Nah, saya sendiri dari pengurus daerah Aman Banten Kidul. Oh, dari Aman Banten Kidul. Betul. Wilayah kerjanya Aman Banten Kidul ini ada di 4 kabupaten. Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lantas ada juga di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jadi wilayah kerja kami, teritorinya tidak berdasarkan administrasi negara, tapi berdasarkan kesejarahan orang tua kami dulu, begitu. Begitu kurang lebih. Nah, saya sendiri, di daerah itu ada pengurus daerah itu, ada yang namanya pengurus harian, ada yang namanya
Dewan Aman Daerah, Amanda. Nah, saya di pengurus harian. Oh, di pengurus harian Kang Betul. Iwan. Iya, terus kita punya 7 orang anggota Damanda, yang dimana 2 orangnya adalah perempuan karena wajib, di Aman wajib 30% dari itu tuh harus perempuan. Lantas juga ada 1 orang ketua PH yang akhirnya mengekat kami para staf. Saya sendiri koordinator bidang pengurus harian Aman Banten Kidul. Oh iya. Begitu. Oke. Berarti Kang Iwan nih di pengurus hariannya gitu. Pengurus harian Aman Banten Kidul. Aman Banten Kidul. Betul. Dan meskipun memang namanya Banten Kidul, tapi bukan berarti provinsi Banten yang secara administratif saat ini gitu ya Kang, tapi meliputi tadi ada Sukabumi, ternyata Bogor Sukabumi, itu. Bogor, betul. Itu mungkin secara sejarah mungkin masuknya dulu ke Banten Kidul ini gitu Ya, Kang. Oh. begitu. Nah, kalau kan Kang Iwan juga selain dari Aman ada dari Sabakti juga ya Kang? Sabaki. Sabaki. Oh, Ya. Sabaki berarti. Oh, Sabaki. kira Sabakti. Berarti kalau Sabaki ini apa nih Kang? Organisasi begini. atau komunitas apa? Sabaki itu singkatan dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Nah, dulu sekitar tahun, dongeng sedikit boleh? Boleh. Sekitar Sangat tahun senang 65, sekitar 1965-68, cikal bakal Sabaki itu dimulai dari tahun sekian lah. Nah, memang jadi Sabaki itu kalau kata bahasa Sundanya itu teh gantar kakait. Gantar kakait, terus bisa disebut suku sambung Dharma Lengkah. Sabaki itu. Jadi orang-orang intinya begini. Orang-orang yang memang diperuntukkan, ditugaskan gitu kan untuk menjadi perantara. Gantar kakait itu perantara antara masyarakat adat, para abah terutama, para baris kolot kami menyebutnya, dengan pihak luar. Dalam hal ini pihak luar juga termasuk dengan pihak pemerintah. Makanya pertemuan pertama dulu dihadiri oleh, dulu kan masih Provinsi Jawa Barat ya. Nah itu Barat. Dulu dihadiri oleh, kalau saya tidak salah Pak Solihin GP dulu almarhum, yang ikut mendeklarasikan Sabaki. Nah, tahun 2000-an ke sini kalau saya tidak salah, Sabaki ini berubah menjadi Ormas. Nah, poinnya Sabaki ini kan hanya sekedar, bukan hanya sekedar, memang organik lah, muncul dari bawah. Nah, tahun 99 muncul Aman. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya. Ya kalau Aman kan cakupannya lebih luas. Kalau Sabaki kan hanya sebanten Kidul begitu. Ngerti. Itu aja. Jadi sebetulnya 2 organisasi yang sama dengan wilayah kerja yang sama, tapi kalau Aman kan sifatnya administratif lah, administrasinya jelas, segala macam. Kalau Sabaki kan karena memang organik dari bawah. Begitu. Ya. Nah, kebetulan dari tahun 68 itu 65 atau 68 saya lupa lagi. Itu muncul juga agenda berkumpul setiap 5 tahun. Untuk salah satunya menentukan siapa nanti yang akan menahkodai Sabaki inilah, perahu Sabaki ini. Termasuk juga membahas soal isu terkini yang terjadi di masyarakat adat. Begitu. Nah, baru beberapa 1 bulan terakhir kemarin kita riungan yang ke-12 di Kasepuan Gelar Alam. Wow, itu Mas Sukabumi sana. Sukabumi ya. Wow. Begitu. Oh, berarti kalau Sabaki itu memang Banten Kidulnya aja gitu ya. Kalau Aman memang nasional gitu ya. Sesuai dengan namanya juga memang Aliansi Masyarakat Adat Nasional gitu. Dan untuk wilayah kerjanya juga lebih administratif juga gitu ya. Betul. Oh, I see. Berarti kalau di Sabaki sendiri berarti Kang Iwan sendiri juga apa tuh? Mungkin berperan sebagai apa atau? Saya didaulat oleh Pak Ketuanya, kebetulan sekarang Pak Haji Sukanta namanya, menjadi sekretaris 3 saya sekarang. Oh, jadi sekretaris 3 di Sabaki. Wow. Begitu. Nah, kalau aku penasaran juga nih, mungkin Kang Iwan bisa ada di Sabaki dan Aman itu memang karena Kang Iwan lahir kecil besar di daerah ini Kang, atau mungkin di Lebak atau mungkin di Sukabumi gitu. Boleh nggak tahu gitu? Saya lahir malah di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Saya lahir di Jawa Barat, cuma kebetulan memang saya berasal dari komunitas adat juga, dari Kasepuan Baya. Nah, biasanya memang bedanya lembaga yang saya ada di dalamnya, Aman dan Sabaki ini, bedanya adalah pengurusnya itu memang orang yang berasal dari komunitas adat. Gitu. Jadi kami mengurusi diri kami sendiri. Nah, terus bedanya juga di sisi yang lain, misalnya nih, Aman Banten Kidul kan punya 20 anggota.
ya kan. Terus kalau Sabaki banyak banget, Banyak semua banget, masyarakat iya. adat yang ada di Banten Kidul tuh adalah anggota Sabaki, Iya. begitu. Bukan berarti kami ini membawahi para abah, kebalik justru tadi. Iya. Tadi kan saya bilang bahwa Sabaki dan Aman ini adalah perwujudan dari suku Sambung Dharma Lengkah. Jadi apapun yang dititahkan oleh para abah, para tetua, puun dan lain sebagainya, maka kami harus melaksanakan Harus itu. melaksanakan. Jadi fungsinya melayani, bukan memerintah. Bukan memerintah. Begitu. Iya. Oke, berarti tapi aku penasaran juga nih Kang, menurut aku juga ya gitu. Jujur aku kalau kan kecil juga di Jakarta gitu ya, Kang, lahir di Jakarta gitu. Dan pertama kali ke Banten pun karena kuliah di Untirta gitu. Nah, dan aku ngerasanya kayak menurutku Banten dengan sediverse itu gitu. Maksudnya sangat ternyata kemarin kan aku juga ke Cibeber tuh Kang gitu kan. Ke Kasepuhan Karangnunggal ya gitu, dan ternyata ini masih kental banget gitu adatnya gitu. Tapi kenapa ini tuh kurang terlihat gitu? Menurut Kang Iwan kenapa kayak masyarakat adat di Banten tuh kurang terlihat gitu? Banyak faktor kayaknya ya. Soal terlihat atau tidak terlihat kan. Tapi belakangan ini kan tidak setertutup dulu. Iya. Sekarang kan banyak teman-teman yang muda-muda dari masyarakat adat juga mau mengekspos wilayahnya, mau mempublikasikan kegiatan yang terjadi di komunitasnya, mau ikut terlibat gitu. Kalau dulu mungkin memang hal-hal seperti ini didominasi oleh yang berusia lanjut, kurang lebih begitu ya. Iya. Bukan abahnya ya, bukan pemangku adat, tapi anggaplah saya bilangnya sih aktivis adat lah, lebih enaknya begitu ya nyebutnya. Dulu didominasi oleh orang-orang di rentang usia sepuh lah begitu. Belakangan ini mulai muncul kader-kader muda, mulai agak terlihat gitu. Karena pada dasarnya kan tradisi itu kan bukan seni pertunjukan, walaupun di dalamnya ada soal kesenian, ada soal hiburan gitu. Tapi ini kan tradisi itu menjadi kewajiban kami sebagai masyarakat adat. Ya itu tadi karena menjadi kewajiban, kebanyakan dari kami kan tidak peduli apakah ini terekspos atau tidak. Betul. Jadi begitu. Walaupun belakangan kita nyoba memang harus diekspos supaya anak-anak muda, generasi muda yang akan datang sekarang juga mulai mau ya paling tidak ikut terlibat lah. Paling tidak ikut terlibat. Begitu. Oke, memang jadi banyak faktor ya Kang, dan maksudnya masyarakat adat sendiri pun juga maksudnya mungkin tidak memedulikan ini terlihat atau tidak, tapi menjalankan tradisi saja gitu. Karena memang sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditunjukkan juga gitu ya. Tapi ya udah memang sudah turun menurun gitu ya. Sudah turun temurun begitu. Cuma mungkin kan harapannya anak muda bisa lebih aware juga lah ya kalau di Indonesia gitu kan, di Banten gitu ada loh gitu. Dan jujur memang saya sendiri pun jadi, maksudnya tanpa masyarakat adatnya pun kayak harus tahu kita loh gitu, tapi memang akhirnya itu terpanggil sendiri gitu loh Kang, kayak kitanya yang anak muda tuh pengen tahu gitu. Betul. Kayak gitu. Nah tapi biasanya tuh apa yang orang salah pahami gitu Kang ketika membicarakan masyarakat adat gitu? Kebanyakan sih soal pakaian, lantas soal ritual adat yang kami anggap tradisi. Mungkin berbenturan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya menganggap karena karena ketidaktahuan sebetulnya ya. Nah, satu sisi ketidaktahuan, di sisi lain masyarakat adatnya sendiri di awal ya orang mau mengklaim atau menilai kami seperti apa, sebodoh amat lah gitu kan. Yang penting kita jalan aja. Tapi belakangan tidak begitu. Mulai dibuka forum-forum diskusi, mulai mulai mau memperlihatkan diri lah aktivitasnya, bahwa ritual ini bukan bagian dari keagamaan. Gitu. Karena contoh misalnya di Kabupaten Lebak, ya, kita bicara, kami sudah punya perda peraturan daerah. Betul, peraturan daerah perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat Kasepuhan. Khusus Kasepuhan ya. Jumlahnya itu ada 522 komunitas. Banyak kan? Banyak iya, 500. Nah, karena sudah ada perdanya, berarti sudah berpayung hukum, sudah dilindungi dan lain sebagainya. Baru mulai berani mengekspos diri bahwa ini bukan bagian dari ritual keagamaan loh. Ini hanya contoh misalnya Serentahun, itu kan bukan ritual keagamaan. Itu hanya prosesi pasca panen, wujud kami bersyukur setelah panen, ini loh gitu. Ini betul. Soal di dalamnya ada bakar kemenyan, potong ayam segala macam ya.
ya memang Itu itu bagian iya, bagian yang ada di dalamnya begitu. betul betul Gitu. memang. Terus secara agama Muslim kebanyakan. Mhm. Kebanyakan Muslim. Beberapa abah sudah berhaji malah. Oh, sudah Begitu. Jadi kalau menurut saya sebagai yang iya, agak muda ya, mhm, menurut saya ya tidak bisa diragukan iya, keislamannya beberapa. Kayak mhm, Abah Haji Rahmat Kasepuhan Guraduk sudah berhaji. sudah berhaji. Ada Abah Haji Dulhani Mhm, dari Kasepuhan Cibarani, ada beberapa abah yang lain sudah mhm, umroh segala macam. Soal itu. Terus kenapa masih menjalankan? Karena ini bagian memang. dari tradisi, Iya, kalau di mata kami kasepuhan misalnya, mhm, kasepuhan itu adalah pola hidup, pakem mhm, hidup, bagaimana kami memperlakukan diri kami, mhm, bagaimana kami memperlakukan orang di sekitar kami termasuk keluarga, dan bagaimana kami memperlakukan lingkungan yang ada di sekitar kami. iya. Soal bagaimana kami berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan, Itu indung suku kita menang nyaho begitu Sundanya. Jempol kaki aja nggak boleh tahu oh gitu iya, loh. Kalau kalau kata Sundanya begitu. Nah, kayak ritual-ritual yang dilakukan kan dalam rangka bagaimana kami berkomunikasi dengan lingkungan Iya sekitar, iya iya, dengan alam, betul. begitu. Berarti itu yang mungkin masih sering disalahpahami sama masyarakat kebanyakan masyarakat Indonesia gitu ya, Kang, mungkin melihatnya kayak, "Oh ini tradisi," tapi mereka kan nganut Islam gitu kan, cuma Hmm, kok ada bakar kemenyan ini, padahal maksudnya itu pun juga bukan cara mereka dan maksudnya sebenarnya kita nggak perlu tahu sejauh itu ya, Kang, maksudnya ya. kayak apalagi soal agama gitu kan ya, itu juga maksudnya hal yang harusnya bisa kita bedakan dalam kehidupan sehari-hari gitu Kalau kan. kata teman-teman mahasiswa kan agama tuh kan bagian dari privasi ya. Iya betul, Itu maksudnya. bener berarti Kalau soal memang agama gitu. mhm. Berarti ya memang kalau misalnya Serentahun itu maksudnya terpisahkan dari agama yang masing-masing mereka anut gitu ya Kang. Betul. Cuma orang justru malah menilainya kayak ini kok agamanya Islam tapi ada tradisi ini gitu kan. Hmm, Padahal itu yang seharusnya itu tuh terpisah gitu ya Kang. Dan terbisa. tradisi memang itu sudah dari dari puluhan bukan puluhan lagi ya Kang, udah dari Entah ratus, entah ratusan gitu kan. ribu. Dan Ya, itu juga cara masyarakat adat Banten Kidul untuk mensyukuri nikmat Tuhan justru ya nikmat Kang Tuhan, gitu betul. kan, karena sudah Betul. panen gitu. Betul. Nah tapi itu dia tuh Kang, tadi kan juga udah ada perda juga ya berarti ya Hmm. dari daerah gitu. Tapi apakah meskipun sudah berpayung hukum seperti itu kayak ketentraman masyarakat adat gitu di Banten Kidul masih suka terancam gitu nggak Kang? Hmm, Mungkin kayak ada lahan-lahan adat yang ya kalau mhm, soal itu ya, walaupun memang di kami, di mhm. Banten Kidul ini tidak se ekstrim di saudara-saudara di luar Iya, sana. mhm, Tapi kan apapun itu juga itu salah satu bentuk mhm. bentuk kita bilangnya agak sedikit kasar ya, perampasan wilayah adat. Perampasan iya betul, Perampasan wilayah adat. Ada banyak situs-situs yang terganggu, mhm, lantas ada beberapa hutan adat yang terganggu juga. Padahal sepanjang yang saya tahu, orang tua kita dulu itu, mhm. kami bilangnya leluhur, karuhun, Leluhur, kami bilangnya karuhun, karuhun, itu keren menurut kami. mhm. Mereka sudah punya ilmu yang namanya tata letak kota. Jadi Mmm, mana yang ada yang namanya pilembureun. iya. Pilembureun itu mana yang akan dijadikan pemukiman, Wow, mana yang akan dijadikan pemakaman, mana juga jadikan hutan adat. Hutan iya, adat sendiri juga di beberapa tempat mhm. ada zonasinya tuh. Ada yang namanya hutan tutupan yang sama sekali Oh, tidak boleh ditebang, jangankan iya. ditebang, daunnya jatuh aja nggak boleh diambil. Oh, Ada juga yang namanya hutan titipan. mhm, Pertanyaannya titipan untuk apa ya? mhm, Dititipkan ke kalau menurut saya ya, iya, dititipkan ke generasi yang akan datang. yang akan datang. Biasanya hutan titipan itu biasanya bentuknya adalah mata-mata air, Mmm, makanya harus dijaga. iya, Nah, hutan titipan ini tidak boleh dirusak tapi bisa dimanfaatkan. mhm, Diambil airnya, ditanami misalnya pohon yang hanya diambil mhm, buahnya bukan iya, ditebang pohonnya ya. mhm. Ada juga yang namanya leuweung sampalan. Hutan sampalan. Hutan Sampalan itu sampalan. eh apa tuh? Biar ketika kita menggembala ternak, Ternak? Oh, oke. nah disimpan di situ. Namanya Oh, sampalan. Ada juga sampalan, oke. garapan. Ada juga Wow, leuweung garapan. Jadi mhm. garapan tuh ya boleh digarap sama masyarakat Oh, untuk bertani gitu, untuk Kang? bertani, untuk Oh, berkebun dan oke. lain sebagainya. Oh, berarti memang Bayangkan, heeh. keren kan? Iya, itu maksudnya kan kalau saat ini kan kita di kuliah nih ada gitu ya Kang jurusan perencanaan wilayah kota. Nah itu Hmm, jauh sebelum saat ini ada tuh, itu masyarakat betul.
adat gitu ya di sana Ya. gitu. Dan itu semua bersembunyi di dalam orang umum bilang filosofi orang Sunda lah. Pepatah-pepatah kasepuhan lah. Iya. Soal leuweung kayuan, lamping awian tuh. Itu maksudnya. Iya. Saudara-saudara dari Baduy juga soal perilaku hidup panjang temenang ditek-tek, pondok temenang disambung, ngadek sacelasna tuh kan seperti itu. Wow. Begitu. Berarti saya amazed loh Kang gitu kayak maksudnya saat ini ya ada tuh mungkin saat ini mungkin ilmu yang kita punya juga memang sudah modernisasi padahal sebenarnya leluhur kita tuh udah punya gitu ya Kang, udah saat itu juga mereka udah punya keahliannya gitu kan. Betul. Nah tapi itu dia nih Kang, balik lagi ke Aman dan Sabaki juga berarti memang kalau misalnya terkait ya itu mungkin ya di Banten Kidul gitu kan kayak soal kalau mungkin kasarnya perampasan lahan gitu, berarti Aman dan Sabaki itu juga berperan kah maksudnya untuk penjagaan alam segala macem gitu? Ya, Aman, terutama Aman ya. Kalau Aman tadi, kalau Sabaki memang satu ruang lingkupnya hanya di Banten Kidul. Lantas yang kedua mungkin soal hal jaringan dan lain sebagainya. Di Aman kan divisinya cukup lengkap. Ada juga divisi advokasi. Jadi Aman punya beberapa ratus pengacara gratis ketika urusannya dengan masyarakat adat, mereka siap untuk terjun. Lantas juga kalau Aman juga kan ada beberapa organisasi sayap. Ada, tadi saya bilang belakangan kan banyak teman-teman yang muda ikut bergabung lah. Nah, salah satunya karena di Aman ada yang namanya BPAN. BPAN itu salah satu organisasi sayapnya Aman. Singkatan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Sama di daerahnya ada BPAN Banten Kidul. Ada juga kalau di Aman tuh yang ngurusin soal perempuan semua ada yang namanya Perempuan Aman, Persekutuan Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ada juga yang baru kemarin ketika Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia kemarin waktu di Gurado itu dideklarasikan yang terbaru itu ada Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Jadi jurnalisnya ada. Iya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap kalau Aman. Nah, makanya ya kenapa harus sebanyak ini? Karena tuntutan kebutuhannya seperti itu. Pada dasarnya baik Aman maupun Sabaki itu tadi bahwa kami ini adalah orang-orang yang diperintah para tetua. Apapun yang diperintahkan untuk menjaga selama alamnya tetap baik, tetap bagus, adat istiadatnya tetap berjalan. Apapun yang kami lakukan adalah untuk menjaga itu. Begitu, termasuk soal perampasan wilayah adat misalnya, walaupun tidak tadi saya bilang tidak seperti di wilayah lain sampai yang bentuk-bentokan. Di kita kan lebih lebih diskusi orangnya begitu. Terus keberhasilannya walaupun belum maksimal dari sekian banyak komunitas itu ada 8 komunitas adat kasepuhan yang hutan adatnya sudah diserahkan kembali oleh pemerintah. Bukan diberikan ya, diserahkan kembali. Padahal bukan emang sebelum punya dia ya. Iya. Kenapa diserahkan kembali? Diserahkan kembali ke masyarakat adat karena memang awalnya kan punya kami. Kenapa ketika jadi? Indonesia berdiri diklaim milik negara. Lantas kami ambil kembali karena negara juga pemerintah membuka ruang itu. Nah, Aman dan Sabaki melakukan advokasi. Apa yang dibutuhkan? Syarat-syarat administrasinya apa? Kita melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, penggalian data sosial dan lain sebagainya. Dan belakangan syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah semakin hari semakin rumit tuh. Makanya di sisi lain juga ya itu tadi, alhamdulillahnya banyak teman-teman muda yang mau bergabung melakukan ini. Kalau yang sepuh-sepuh kan berkaitan mungkin, dengan teknologi kan agak begitu. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau Aman sendiri gitu, misal kayak saya gitu Kang gitu. Misal kayak mau tergabung gitu apa bisa gitu? Kalau Aman basis keanggotannya adalah komunitas adat. Kalau BPAN tidak. Tidak. Kalau BPAN walaupun bukan dari komunitas adat bisa tuh jadi anggota BPAN. Kalau BPAN keanggotaannya individu. Gitu. Kalau Aman memang diambil dari komunitas adat gitu ya. Kalau Aman keanggotaannya komunitasnya, bukan individunya. Ngerti.
Oke, berarti ya memang kalau misalnya memang ada anak muda nih misalnya mau masuk aman gitu. Cuma dilihat dulu apakah memang sebelumnya backgroundnya sudah ikut komunitas adat gitu ya, Kang? Komunitas dari Enggak nggak juga juga? sih, enggak juga. Oh, Kalau yang muda-muda masuk BPN selama senang, BPN, heeh. yaitu selama senang dengan hal-hal seperti ini, Mm-mm. masuk ya sifatnya memang karena ada administrasi, Iya. ada formulir yang harus diisi dan lain sebagainya. Terus nanti juga diarahkan Mm-mm. senangnya apa karena di Aman juga ada kaderisasi, ada yang senang organisasi berarti Oh, dimasukin ke OKK oh, misalnya. Ada yang senang nulis, ada yang mm-mm. senang foto-foto tadi dimasukin ke jurnalis masyarakat Oh, adat. jurnalis. Gitu. Oh, Terus sesuai passionnya masing-masing. oh, Yang oke, jelas oke. eh apapun yang dilakukan Mm-mm. itu tidak jauh berkutat soal adat. Adat. Oh, Begitu. oke. Ada juga Pepeman. Pepeman isinya pengacara-pengacara aman semua tuh. Hmm. Nah, biasanya setiap tahun ada kader dari komunitas adat Mm-mm. yang apa ya disekolahkan lah Mm-mm. untuk menjadi pengacara begitu. Pengacara. Wow. Free. Gitu. Terbaru denger ini nggak? Orang Baduy yang Oh, di yang di begal begal, ya. Nah, itu. Jakarta, Itu tahu-tahu. ya kan? Walaupun sekarang jadi viral karena konon katanya itu adalah cucu salah satu tetua dari Baduy gitu. Hmm. Kalau kalau kami dari Aman Sabaki yang di apa namanya diadvokasi yang Iya. dilihatnya itu bukan soal itunya. Kalau soal itu ya musibah memang Iya, kita harus prihatin ya. betul. Tapi di sisi lain sebenarnya kan bukan hanya terjadi di masyarakat adat saja, Iya. tapi terjadi juga di masyarakat umum. Mm-mm. Ini pemerintah nih Yang mana? kadang-kadang nih, Mm. ya kan? Soal administrasi Mbok ya belakangan gitu Iya, loh. iya. Benar. Belakangan saja, apalagi di Baduy juga masih banyak saudara-saudara di Iya, Baduy yang tidak punya KTP. betul. Ya kan? Ya ya sisi kemanusiaannya Mm-mm. saja yang dikedepankan. Kenapa Iya. harus ngurusin Nah, administrasi begitu? itu. Itu yang sebetulnya bukan hanya di Bukan masyarakat hanya adat masyarakat itu. adat. Gitu. Ya even kita yang misalnya punya KTP dokumen lengkap pun kadang ngurus Kadang apa-apa aja susah kan, Kang. itu Berarti emang birokrasinya aja yang sebenarnya ini. betul. Kenapa enggak? Ya itu tadi ditolongin aja dulu Iya, orangnya, heeh. soal administrasi nanti belakangan. Nah, Iya. yang kami soroti itu. Orang kan udah jelas berdarah-darah gitu ya kan. Ya, Ini kan itu. diobati dulu gitu. Baru soal nama siapa apa nanti kan itu bisa dijelaskan gitu. Nah, berarti memang sebenarnya mau terjadi di masyarakat adat atau tidak pun memang harus dibenahi dari sananya gitu ya Kang. Kalau ya soal kita proses birokrasi di Indonesia gitu ya Kang. Betul. Terus juga lanjut juga nih Kang, aku pengen tanya juga tadi kan Kang Iwan mention juga nih kalau misalnya masyarakat Banten tuh tidak pernah berperang gitu kan. Nah, tapi apa benar nih Kang saat ini lokasi yang ada di Baduy gitu ya, lokasi Baduy kan di Kanekes gitu ya Kang. Ya. Apakah itu benar pemberian hasil dari kekalahan dulu melawan Kesultanan Maulana Yusuf gitu? Klaimnya banyak peneliti, Mm-mm. memang banyak sejarawan yang apa namanya mengatakan itu Mm-mm. gitu. Tapi kami kan tadi kita nggak punya Iya, tradisi berperang. berperang, iya. Ya kalau misalnya ya itu harus diperbaiki, Mm-mm. ada sejarah ya biarin aja. Mm-mm. Kita tidak merasa terganggu kok Iya. soal itu. Silakan Oke. mengklaim masing-masing. Mm-mm. Toh sampai saat ini juga sebetulnya tidak pernah ada bukti kok. Mm-mm. Hanya sekedar apa ya? Bukan pengalihan isu apa tuh? Hanya sekedar bantah-bantahan aja. Bantah-bantahan aja Iya ya. kan? Oh itu buktinya misalnya kasih upeti, kata kami itu bukan upeti. Bukan upeti, iya. Itu bukan Betul. upeti. Membelok-belok kata Mm-mm. aja lah gitu. Begitu. Versi kami enggak. Mm-mm. Bagaimana bisa bahwa itu adalah pemberian sedangkan kami ada sebelum Udah, jangankan iya. negara, Mm-mm. kerajaan sebelum kerajaan ada kita sudah Udah ada. di situ. Kok bisa orang yang baru datang ngasih ke yang Iya. sudah duluan gimana kan? Diserahkan kembali gitu ya. Padahal udah Kan punya. aneh gitu kan? Iya. Gitu. Makanya tadi kayak pemerintah misalnya versinya. Pemerintah memberikan hutan adat kepada delapan kesepuan yang ada Iya. di kabupaten. Lah itu kan Bukan emang memang punya kita. Yang punya. Makanya bahasanya diserahkan kembali. Diserahkan kembali. Karena memang tadinya punya kami. Iya. Begitu. Betul. Oke, berarti memang ya udah memang dari sana gitu ya kan, maksudnya memang tidak ada tepatnya gitu. Apakah benar gitu kan? Cuma memang Banten, masyarakat adat Banten sendiri pun nggak ada tradisi pernah berperang gitu ya kan, nggak ada jejak pernah berperang gitu ya. Yang berperang kerajaan iya ya benar. Masyarakat Kalau Baduy kan memang tidak ada rajanya gitu kan, nggak ada ya Kang, tidak ada. Iya ya. Oke. Nah terus sekarang aku juga penasaran nih Kang, kira-kira
Tapi kalau misalnya di tempat yang saat ini regionalnya Sabaki gitu ya Kang. Kalau aman Aman. gitu kan. Nah, itu tuh di daerah Lebak, Banten, Sukabumi gitu. Kira-kira tadi Kang Iwan sempat mention juga yang pariwisata segala macam, tapi itu kira-kira apakah saat ini industri di sana berkembang masif gitu nggak Kang saat ini gitu? Eh apa ya? Sedihnya begini ya, Hmm. anugerah alam ini kadang kita anggap kutukan, ya kan? Iya, Jadi Banten ini kandungan mineralnya banyak, banyak. Hmm. jenisnya berbagai macam ada. Mm-mm. Di sisi lain, bukan kami anti kemajuan ya, Iya, enggak. tapi Tapi ini kan soal konsep keseimbangan saja iya, gitu loh. benar. Kenapa? Ya bukan tidak boleh menebang pohon. Mm-mm. Kalau memang tadi di posisinya adalah hutan produksi, Mm-mm. misalnya leuweung garapan, Iya, kalau mau ditebang ya boleh aja ditebang. Tapi setelah menebang ya ditanam gitu iya, loh. iya, iya. Nebang satu pohon, Mm. nanam 10. Yang terjadi sekarang kan tebang Tebang terus. ya udah. Nah, pohon bisa ditebang. Iya. Sedangkan pohon bisa ditanam. Mm. Sedangkan yang bisa ditanam aja mereka tidak Tidak menanam. menanam. Emas kan nggak bisa ditanam. Iya. Batu bara tidak bisa ditanam. Mm. Gitu. Bukan tidak boleh diambil, Mm-mm. ambilnya secukupnya Iya. aja, jangan pakai yang Oh. begitu. Terus ya digunakan untuk hal-hal yang baik, Mm-mm. diatur dengan baik. Ya kami juga sebagai masyarakat adat Adat. di Banten juga tidak mau dianggap musuh. Mm-mm. Diskusi aja, ngobrol, baiknya seperti apa. Iya. Terus tadi ada beberapa waktu tertentu yang memang off, harusnya Harus aktivitas off, tidak iya. boleh dilakukan. Nggak usah nanya ini klinik lah, Iya, ini iya. bid'ah lah, musik, nggak usah Aduh. begitulah. Mm-mm. Alam butuh istirahat. Betul, betul. Seperti tadi dibilang bahwa Mm-mm. tidak ada ibu yang melahirkan dalam 1 tahun 2 2 kali. kali. Diistirahatkan, kan nggak ada salahnya. Kalau Mm-mm. diambil terus, Hmm. nanam enggak, habis Iya, atuh. Terus apa yang mau dititipkan ke generasi yang akan datang? bener. Kita nggak anti kemajuan, enggak Mm-mm. lah, senang kita. Mari kekayaan alam ini kita nikmati, Mm-mm. kita gunakan untuk membangun bangsa ini, mari Iya. gunakan dengan baik gitu. Jangan digunakan dengan serakah begitu, itu Mm-mm. yang kami tidak suka. Itu saja sebetulnya. Berarti itu justru sebenarnya ya maaf ya Kang, kalau misalnya kita ngomong industri gitu ya, maksudnya mereka kan namanya industri tetap harus kerja ya kapanpun gitu kan ya, maksudnya nggak ada istirahatnya. Justru kalau misalnya masyarakat adat, mereka tuh memikirkan kayak bagaimana tetap melestarikannya gitu kan Kang. Padahal justru tapi yang disalahpahami sama orang mikirnya ini klinik lah bagaimana. Padahal Betul. bumi tuh butuh istirahat Bumi gitu. butuh istirahat. Sekarang Masih kan ingat pandemi 2019? ingat COVID Sampai itu Kang. Covid, Iya, ya kan? Covid itu masih ingat, Bu Alam beristirahat dengan baik itu. bener. Iya. Masa harus digituin dulu? Mm-mm. Tuhannya marah nih. Iya, serem banget itu. Kita baru bisa ngelihat, saya tuh dari Jakarta ngeliat Gunung Salak baru kelihatan tuh pas COVID itu, sekarang mah Gitu. udah nggak ada lagi. Masa harus begitu, kan Iya. tidak harus begitu gitu. Mari mengambil dengan bijak lah. Iya. Tidak dengan cara yang serakah. Mm-mm. Itu aja. Nah, terus juga tuh Kang, kalau misalnya kayak tadi kan itu dia mungkin sering kali gimana ya, negara juga lebih berpihaknya justru pada industri ya, karena mungkin emang nggak bisa dipungkiri, mungkin lebih memberikan banyak uang gitu atau gimana, tapi kan justru masyarakat adat tuh perlu dihargai gitu kan Kang. Banget. Mm-mm. Ya itu tadi mungkin karena Kang mau izin boleh deket ke mic ya? apa ya? Karena ya semua orang punya kepentingan ya. Iya, punya Semua orang punya kepentingan, tapi kepentingan. Terus yang jadi masalah kan apa ya? Ruang diskusinya yang iya. tidak banyak dibuka Mm-mm. mungkin ya. Apalagi para anggota dewan yang Mm-mm. terhormat itu, Iya. para pejabat kita kan ketika lagi pengen mah pada datang itu ke Iya. para abah itu. Minta doa lah begini begitu gitu. Iya. Jadi selesai. Gila. Kenapa tidak sesering ketika Ketika beliau-beliau iya. sebelum jadi berkunjung ke Mm-mm. komunitas adat, ngobrol dan lain sebagainya. Ketika sudah jadi kita paham bahwa warganya juga bukan hanya masyarakat adat, ada yang Iya. lain gitu. Ada yang lain. Tapi kalau di Lebak, di Banten kayaknya masyarakat adat bukan minoritas deh. Iya. Itu. Banyak. Walaupun beberapa sudah bergeser, tidak terlihat, tapi bukan berarti bukan masyarakat adat. Iya.
hanya simbol-simbolnya beberapa yang hilang. Mm-mm. Sudah tidak menggunakan ikat kepala, misalnya Mm-mm. tidak pakai baju pangsi, tapi Iya. bukan berarti bukan masyarakat adat kan. Betul. Masih mayoritas. Bayangkan 522 komunitas Banyak ya 500. yang sudah diakomodir di dalam Perda. Iya. Belum yang lainnya, bukan yang baru. Bukan yang Mungkin baru. pada waktu Perda dikeluarkan memang belum bersedia untuk membuka diri misalnya. Mm-mm. Mungkin begitu. Gitu. Ini 522. Kalau misalnya satu komunitas misalnya Iya. ya, kita anggap aja 100 orang saja satu komunitas. Kali Itu- 522 ada berapa tuh? Wow, itu Itu di banyak. Kabupaten Lebak. Nggak bisa bilang kita sedikit ya. Iya. Itu Gitu. banyak. Ya harusnya sebagai warga yang jumlahnya banyak, Mm-mm. walaupun bukan mayoritas mungkin, harusnya kan ada perhatian lebih ya. Iya, betul. Udah ada perdanya. Sebenarnya Ya, belum maksimal saja. belum maksimal ya. Belum maksimal saja. Mungkin apa? Orang sekarang tuh senengnya instan ya. Jadi kalau disuruh nanam tuh bingung, udah mending beli ke pasar aja deh Iya. gitu. Nah, kayaknya pemerintah juga begitu. Udah deh mendingan ambil duit dari investor aja deh Iya. daripada ngurusin masyarakat adat, alamnya dijaga Iya. gitu. Lama katanya, mungkin begitu. Saya nggak tahu, saya bukan pemerintah. Iya. Padahal justru cara-cara yang maksudnya saat ini diterapkan masyarakat adat justru itu benar gitu loh. Mereka menghargai alam juga gitu kan ya Kang. Kalau industri mah ya mana ada liburnya gitu kan. Mereka kan fokusnya pada margin gitu kan, keuntungan gitu. Cuma kan ya oke aja gitu ya Kang. Mungkin kalau misalnya mau membangun industri apa gimana. Cuma kan tolonglah dilihat juga gitu kan sebelum mereka datang itu ada masyarakat loh di sana gitu kan ya, sekedar kayak kita di rumah diganggu kan. Ya paling tidak permisi lah. Iya, permisi lah gitu. Betul. Dan kalau ya jadi emas, mineral apa kan sesuatu yang nggak bisa diperbarui juga ya Kang gitu. Iya. Dan nggak bisa juga main keruk langsung pergi gitu. At least mungkin ada bukan perbaikan ya Kang, mungkin kayak tapi tidak ditinggalkan, karena kalau ngeliat juga beberapa kali jalan-jalan ke beberapa daerah Banten itu kayak ya udah gunung-gunung pada botak aja gitu loh Kang, Selesai kayak aja. iya selesai aja gitu. Kan? Iya. Habis manis sepah dibuang. Nah itu. Gitu. Nah tapi itu dia tuh Kang, berarti kan kalau begitu masalahnya tuh nggak cuma di lapangannya aja gitu ya Kang, tapi juga di aturan gitu. Di regulasinya segala macamnya. Begitu. Nah selain di Perda itu berarti kan kalau Perda berarti daerah tuh Banten atau kalau maksudnya, Perda itu nomor 8 tahun 2015 khusus memang buat di Kabupaten Lebak. Oh Kabupaten Lebak. Terus ada juga yang baru Perda di Sukabumi, Perda yang sama baru tahun ini, baru tahun yang lalu keluar. Bogor baru ada SK, Pandeglang belum. Kalau provinsi tahun 2022, tapi soal apa tuh masa jabatan kepala desa adat dan lain sebagainya, soal desa adat saja, jadi belum mengakomodir yang menyeluruh begitu. Makanya bentuk perjuangannya sekarang bersama dengan kami masyarakat adat di Banten Kidul bersama dengan Aman sedang berupaya untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, kita sudah 3 kali masuk prolegnas di zaman presiden sebelumnya, masuk 2 kali, lantas juga tahun ini juga masuk lagi. Semoga tahun ini bisa disahkan karena jawaban dari apa tadi soal regulasinya harus berubah dan lain sebagainya semuanya ada di sana. Dan semoga ketika disahkan pun draftnya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Iya. Begitu. Kadang-kadang kan suka ada ini lain lagi gitu. Semoga tidak begitu. Iya. Begitu. Nah, oke Kang, tapi kalau untuk isi pokok RUU-nya gitu ya Kang, dari RUU masyarakat adat ini tuh kira-kira berarti isinya mungkin seputar pengakuan identitas adat gitu ya Kang. Terus habis itu penetapan wilayah adat yang sah juga gitu ya Kang. Kemudian ada perlindungan dari kriminalisasi gitu ya Kang. Nah, kriminalisasi. Ya. Terus juga penguatan lembaga adatnya gitu ya Kang. Ya. Nah, tapi berarti saat ini tadi juga udah coba konsolidasi juga gitu dengan negara gitu ya Kang, dengan ya pihak yang berwenang gitu. Tapi kira-kira sejauh ini bagaimana nih Kang, kira-kira ya takutnya mungkin draft-draftnya ada yang untuk yang kesekian kalinya memang RUU ini masuk ke prolegnas ya. Pun dengan tahun ini ya semoga tahun ini bisa disahkan tadi. Terus yang kedua ketika disahkan isinya ya seperti draft yang kami siapkan. Gitu. Kalau secara umum sih kan Aman kan punya apa ya kayak semacam jargon lah ya. Jadi kami ini mandiri secara ekonomi, targetnya kan. Terus
bermartabat secara budaya dan berdaulat secara politik. Begitu. Targetnya itu sebetulnya. 3 poin besar itu. Nah, nanti berkembang soal pengelolaan wilayah adat. Karena kita mandiri secara ekonomi, ini wilayah adat kami, ya kami berhak untuk mengelola dong. Gitu. Sesuai dengan adat istiadat atau pakem yang sudah ada ditetapkan oleh Karuhun sebelumnya. Begitu. Oke, nah tapi kalau dari menurut Kang Iwan sendiri nih, kenapa sebenarnya kan ini kalau RUU ini berarti mencakup semua adat yang ada di Indonesia gitu ya, Kang? Betul. Kalau kecuali kalau perda itu kan itu daerah gitu kalau ya. Kalau perda daerah gitu. Nah, tapi kira-kira kalau untuk masyarakat adat Banten sendiri nih, Kang, kenapa kira-kira masyarakat adat Banten sangat membutuhkan RUU ini gitu? Banyak ya. Tadi soal seringnya kesalahpahaman antara masyarakat adat dengan masyarakat umum. Bahwa ini adalah budaya dan tradisi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Itu hak konstitusional kami untuk tetap menjalankan cara-cara tradisional itu. Terus yang kedua soal perampasan wilayah adat. Seperti saya ceritakan di awal tadi, Banten ini kan kaya. Banyak investor yang datang. Ya ibarat makanan gula lah. Di mana-mana kalau ada gula kan semutnya banyak gitu. Paling tidak kan ya dijaga dengan baik lah gitu. Bukan anti pembangunan gitu, tapi ambil secukupnya. biar bisa disisakan untuk generasi yang akan datang. Begitu. Kan nggak mungkin juga ya, Kang, maksudnya 5 tahun ke depan generasi selanjutnya bahkan nggak bisa ngelihat keindahan alam Banten gitu kan, misalnya. Betul. Udah sisa-sisa tinggal sisa-sisanya aja. Itu dan tentunya pasti akan mengganggu kehidupan kita juga gitu kan ya, Kang. Dan yang dilakukan masyarakat adat selama ini gitu, justru tradisi itu adalah hal yang tepat gitu, karena mereka menghargai bumi gitu kan. Bumi perlu istirahat gitu. Sedangkan kalau industri kan ya pasti yang dikejar keuntungan ekonomi gitu. Profit, hajar terus selama masih ada, habiskan terus. Nah itu, sedangkan masyarakat adat tuh nggak cuma semata-mata keuntungan. Tentu mungkin kayak hasil bumi menguntungkan mereka gitu kan. Tapi kan rasa terima kasih dan syukurnya itu ada gitu ya, Kang. Bicara kedaulatan pangan kan Baduy dan Kesepuhan di beberapa tempat masih tidak boleh jual beras. Kalau misalnya teman-teman mau main ke Citorek misalnya, lapar bilang aja, nggak ada rumah makan Padang di sana. Bener itu, Kang. Datang tinggal makan aja. Kemarin yang aku ke Cibubur itu kan, itu mau beli ternyata dikasih. Nggak boleh jual. Gitu. Justru malah dikasih gitu. Coba seandainya di Jakarta kayak begitu atau di Serang kayak begitu, ya, kasihan itu tukang warteg gitu, nanti nggak bisa dagang. Nggak bisa dagang. Gitu. Nah iya itu kayak gitu ya, Kang, gitu justru. Nah kira-kira dari Kang Iwan juga gitu ya, sebelum kita tutup obrolan kali ini nih, Kang, gitu. Kira-kira dari Kang Iwan sendiri ada nggak harapan gitu mungkin, atau pesan juga gitu untuk masyarakat gitu, masyarakat di Indonesia gitu, terkait masyarakat adat gitu, terutama masyarakat adat Banten gitu? Apa ya, buat semua masyarakat adat yang ada di Banten, masyarakat lah, bukan hanya masyarakat adat. Kebanyakan dari kita sebetulnya lupa dengan jati diri kita, lupa dengan identitas, mengklaim bahwa masyarakat adat itu kampungan, terbelakang, lantas tidak sesuai dengan akidah-akidah agama yang ada, apapun itu ya. Padahal tadi seperti diterangkan sebelumnya, enggak juga. Kampungan, terus terbelakang. Padahal kan tidak begitu. Ternyata kalau misalnya dikaji lebih dalam, masyarakat adat itu dengan segala macam pakem-pakem yang ada, itu jauh lebih modern versi kami. Jauh lebih modern dari masyarakat pada umumnya. Seperti contohnya di Baduy. Di Baduy kan tanah ulayat, tidak ada tanah pribadi di Baduy. Lantas semua orang harus mendirikan bangunan yang sama. Tidak boleh bangunan permanen. Ya kan? Desa Kanekes itu satu-satunya desa di Indonesia yang menolak dana desa.
Dana desa dari pemerintah. Oh. Ditolak dana desanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Dana desa yang diserahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa dan Keuangan itu kan ada pos-posnya. Harus untuk infrastruktur sekian. Ya kan, untuk gaji personil atau staf desa berapa persen segala macam. Sedangkan di Baduy kan tidak boleh membangun. Di Baduy tidak boleh membangun, berarti kan bertolak belakang dengan pakem-pakem yang ada di Baduy. Gitu. Di sisi lain, masyarakat adat yang lainnya, kasepuhan itu menerima dana desa boleh, gitu. Boleh. Menggunakan selama tidak bertentangan ya. Iya. Terus kan kalau kata saudara-saudara di Baduy itu ngapain benerin jalan di dalam, orang nggak boleh dibangun, jalan di luar aja masih pada bolong-bolong, kenapa dibiarkan? Iya. Yang nggak mau dipaksa-paksa, yang pengen malah nggak dikasih gitu. Nah, di sisi lain saudara-saudara di Baduy ini kan selain dari menolak dana desa, struktur desanya juga dikembalikan lagi ke awal, ke asal, bahwa Jaro pemerintah itu adalah kepanjangan tangan dari Baris Kolot. Dia punya staf, kalau di desa lain namanya sekdes, di tempatnya di Kanekes itu namanya carik, ada poldes, hanya 4 orang, dan staf carik hanya 4 orang. Nggak ada kaur segala macam, nggak ada, jalan kok. Terus yang saya tahu, Kanekes ini masuk ke dalam desa tertinggal, ya kan? Karena bangunannya tidak permanen, ya kan? Betul. Terus tidak ada listrik, terus apa tuh, banyak tuh kuesioner yang diinin dari pemerintah. Ya, selama saudara-saudara di Baduy masih menjalankan adat istiadatnya, ya sampai kapanpun Baduy akan menjadi, Kanekes akan menjadi desa tertinggal. Maksudnya kok diseragamkan begitu? Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu loh. Ini bukan hanya ke masyarakat ya, ini juga ke pemerintah. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya akui keberagaman ini, akui, hormati bahwa memang ada beberapa warga negara Indonesia yang diperlakukannya harus berbeda. Teman-teman kita di Papua, ya akui, bayangkan gitu, di Papua yang sudah berpuluh-puluh tahun itu emasnya dikerukin nggak habis-habis, tapi masyarakatnya, ya kan, terus sekarang tiba-tiba harus buka sawah segala macam, jangan-jangan merampas wilayah adatnya. Di sana nggak makan beras misalnya, makannya umbi-umbian, kenapa dipaksa harus makan beras? Makan beras, betul. Jangan-jangan seperti tahun-tahun ke belakang kita dipaksa untuk menggunakan pupuk-pupuknya nggak ada. Iya, benar. Jangan-jangan begitu gitu. Yang justru maksudnya, padahal kan kayak soal pangan juga kan harusnya ada diversifikasi pangan gitu ya, Kang, gitu. Sesuai pangan mereka, lokal saja, pangannya lokal ya. Kalaupun mau ada pengembangan atau apapun itu ya dikembangkan sesuai dengan itunya saja. Gitu. Begitu. Ya istilahnya juga sesederhana, toh misalnya masyarakat Baduy nggak kenapa-napa kok, mereka maksudnya memang hidup tanpa listrik atau gimana gitu, selagi tidak kenapa-napa ya sebenarnya kita juga nggak perlu memaksa-maksa gitu kan. Di sisi lain katanya pertahankan tradisi, pertahankan budaya, tapi ya begitu. Iya, tapi dipaksa untuk menyeragamkan gitu. Kan tidak begitu ya. Oke, berarti boleh ini juga nggak Kang, kira-kira kasih pesan-pesan ke DMCers nih, ke kamera nih Kang, untuk mungkin tentang pelestarian atau menjaga masyarakat adat gitu Kang. Boleh mungkin dari Kang Iwan pesan-pesan untuk DMCers gitu. Buat DMC banyak-banyak lakukan hal seperti ini. Masyarakat adat hari ini tidak seperti masyarakat adat yang dulu. Di beberapa tempat sudah mulai terbuka, tapi keterbukaan itu kan bukan telanjang, tetap masih ada batasan. Kita harus menghormati hak-hak masyarakat adat yang memang tidak bisa dilewati. Tapi di sisi lain kita juga harus mulai mengkampanyekan soal hak-hak dasar masyarakat adat, soal bagaimana masyarakat adat adalah penjaga bumi terbaik. Soal ternyata keterbelakangan dan kesederhanaan itu adalah
penentu kebahagiaan ternyata begitu. Soal itu banyak-banyak membuka forum-forum diskusi seperti ini. Begitu. Terima kasih. Oke, nah itu dia DMCers pesan-pesan dari Kang Iwan ya. Ini juga tentunya kami mengharapkan gitu ya, mungkin dari adanya podcast ini juga gitu ya, mungkin terutama anak-anak muda juga gitu, mungkin bisa berpikir lebih luas lagi gitu ya Kang gitu, bahwa mungkin yang kelihatannya agak bertentangan justru itu adalah memang cara hidup masyarakat lain gitu ya, memang seharusnya bisa hidup berdampingan dengan kita gitu kan. Dan tapi itu dia, keterbukaan itu bukan berarti telanjang, namun kita tetap ada batasan gitu ya Kang, antara mungkin kami yang memang masyarakat awam pun juga dengan mereka yang masyarakat adat gitu ya Kang. Dan tentunya agar DMCers juga bisa lebih peka juga gitu ya terhadap isu-isu mungkin kayak lahan adat gitu yang sebenarnya memang itu kan dari dulu sudah punya mereka gitu kan, tapi ternyata justru dirampas lah entah oleh negara atau siapapun itu gitu. Baik, terima kasih banyak Kang Iwan sudah menyempatkan waktunya datang ke DMC dan berbagi cerita gitu kan mengenai terutama masyarakat adat Banten Kidul gitu ya Kang. Besar harapan sekali, mungkin semoga juga dari video podcast ini juga banyak DMCers yang tertarik gitu ya Kang, tentang masyarakat adat Banten Kidul gitu ya. Mungkin juga ya selain maksudnya mungkin masyarakat adat Banten Kidul tidak masalah mungkin harus dikenal atau tidak gitu ya Kang, tapi setidaknya kan bisa meninggalkan sedikit banyak keingatan gitu ya Kang di generasi masyarakat Indonesia hari ini gitu ya Kang. Oke, nah itu dia DMCers podcast kita hari ini bersama Kang Iwan. Untuk kamu kira-kira gimana nih untuk podcast hari ini? Jadi tertarik nggak ya untuk mengetahui lebih dalam nih tentang masyarakat adat Banten Kidul? Kalau iya jangan lupa komen, dan kalau kamu suka video ini jangan lupa like, share ke teman-teman kamu. See you DMCers!